Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi ya. Hari ini kita ketemu lagi di pelajaran IPA setelah PTS ya. Semoga nilai PTS kalian bisa memuaskan ya. Nah, di sini kita lanjut lagi di halaman setelah PTS itu di halaman 80 di buku LKS. Ya, di buku LKS halaman 80 tentang lapisan bumi. Nah, di situ ya, di situ ada gambar nih lapisan bumi. Di sini ada gambar bumi. Pernahkah kamu bertamasya di daerah pegunungan? Bagaimana panorama di daerah itu? Panorama di daerah pegunungan memang terlihat indah. Gunung maupun pegunungan merupakan salah satu bentuk permukaan bumi. Nah, jadi bumi itu terdiri atas 3 lapisan, yaitu kerak bumi yang disebut dengan litosfer, lapisan air atau hidrosfer, dan lapisan udara pelindung bumi atau atmosfer. Nah, si atmosfer itu sendiri dia terdiri dari lapisan troposfer, lapisan stratosfer, lapisan mesosfer, lapisan termosfer, lapisan ionosfer, lapisan eksosfer. Nah, di sini pengaruh proses yang terjadi di lapisan atmosfer. Apa saja proses yang terjadi di lapisan atmosfer? Bisa kalian baca di halaman 81. Pengaruhnya itu pada lapisan ini cuaca selalu berubah. Dalam atmosfer terdapat beberapa gejala alam seperti hujan, angin, dan pasir serta beberapa parameter lain seperti suhu, kelembapan, dan tekanan udara. Nah, lapisan yang atmosfer itu sendiri seperti pada gambar ini. Ini bumi. Nah, di luarnya itu pada jarak 10 km, ketinggian 10 km itu ada troposfer, terus ada stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Nah, jadi di luar bumi ini ada lagi lapisan-lapisan yang melindungi bumi ya pada ketinggian tertentu. Nah, itu bisa kalian baca di halaman 81. Lalu nah, di situ dijelaskan di halaman 82 dijelaskan suhu udara, tekanan udara, kelembapan udara, angin, awan ya. Nah, awan itu juga ada namanya. Nah, seperti di halaman 83 nih, di halaman 83. Nah, awan tinggi pada ketinggian 6 sampai 12 km. Nah, itu dia ada jenisnya, ada cirrus, ada cirrostratus, ada cirrocumulus. Nah, awan menengah pada ketinggian 3 sampai 6 km ada altocumulus, ada altostratus. Awan rendah pada ketinggian 3 km itu ada stratocumulus stratus, nimbus stratus. Nah, jadi awan itu dia banyak macamnya ya, sesuai dengan ketinggiannya. Itu bisa kalian baca di halaman 82 sampai halaman 83 di buku LKS kalian ya. Nah, lalu mengenai litosfer. Nah, litosfer itu adalah daratan bumi yang tersusun dari batuan. Itu disebut dengan litosfer. Jadi litosfer itu berasal dari bahasa Yunani. Bahasa Yunani yaitu litos yang artinya batuan dan sfera yang artinya lapisan. Jadi litosfer itu adalah lapisan bumi, ya. Nah, lapisan bumi ada terbagi menjadi kerak bumi atau crust, selimut atau selubung bumi, dan inti bumi. Nah, teori perkembangan bumi itu bisa kalian baca di halaman 85. Ada dua, teori apung benua dan teori lempeng tektonik. Dan proses pembentukan muka bumi. Ada tenaga endogen, yaitu tenaga yang berasal dari dalam bumi, yang dibagi menjadi 3, ada tektonisme, vulkanisme, seisme ya di halaman 85. Dan ada lagi tenaga eksogen yang berasal dari luar bumi. Nah, itu misalnya seperti sedimentasi, erosi, pelapukan. Nah, batuan pembentuk bumi. Jadi bumi itu kan dia terdiri dari batuan juga. Nah, ada batuan beku, ada batuan sedimen, ada batuan malihan. Nah, di sini di halaman 89 juga dijelaskan tentang gempa bumi. Nah, gempa bumi ini adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi. Besar kekuatan gempa bumi diukur dari alat pencatat gempa yang disebut dengan seismograf. Nah, macam-macam gempa bumi itu adalah gempa bumi vulkanik, gempa bumi tektonik, gempa bumi runtuhan, dan gempa bumi buatan.
Bisa kalian baca perbedaannya di halaman 89. Nah, untuk penjelasan hari ini itu sampai halaman 91 mengenai gempa bumi. Nah, di situ ada juga dijelaskan tentang tsunami. Tsunami adalah salah satu jenis bencana yang berkaitan dengan gelombang lautan. Faktornya itu adalah antara lain gempa bumi di bawah laut, letusan gunung berapi di bawah laut, longsor di bawah laut, dan meteor ya. Nah, jadi di situ ada juga disebutkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Ya, adalah getaran atau gempa yang berpusat di bawah laut, air laut tiba-tiba surut, tanda-tanda alam yang tidak biasa dan terdengar suara gemuruh. Maka itu adalah ciri-ciri dari tsunami. Nah, lalu di halaman 93 di situ ada dijelaskan tentang gunung berapi. Gunung berapi itu adalah istilah yang didefinisikan. Nah, jadi keluarnya lava atau cairan panas dari gunung. Nah, itu namanya gunung berapi. Jadi ada beberapa jenis gunungnya itu di halaman 93, ada stratovolcano, perisai, cinder cone, dan caldera. Nah, ini bisa kalian baca untuk menambah pengetahuan kalian ya tentang proses pembentukan bumi ya. Nah, ini penjelasannya cuma sampai halaman 94. Nanti minggu depannya lagi Ibu akan menjelaskan di halaman 96. Untuk tugasnya kalian bisa kerjakan soal pendalaman di halaman 95 bagian A dan B ya. Sekian penjelasan dari Ibu. Untuk lebih jelasnya kalian bisa mencari di internet atau baca bukunya. Ya, jadi kalian sebelum mengerjakan soal yang ada di halaman 95 itu kalian baca-baca bukunya kembali karena Ibu hanya menjelaskan secara singkat. Ya, sekian penjelasan dari Ibu. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.